Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Roni yang telah memaparkan ya triangle-nya rekan-rekan sekalian. Segitiga ya. Triangle atau segitiga. Nah, segitiga di sini rekan-rekan sekalian, kenapa kita lebih identik dengan segitiga ataupun tiga hal ya? Karena memang kita balikan lagi pada dasar hidup kan gitu ya. Nah, di dalam materi The Power of Herb atau kekuatan herbal ini dimulai dari hal dasar dulu ya, bahwa seperti hanya bahwa iman itu sebagai dasar. Al imanu aqlun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkan. Berarti kan ya. Jadi dimulai kebutuhan hidup itu atau hidup itu dimulai dari gelora hati ya, atau tambatan hati yang menggema ke dalam ucapan dan menjelma ke dalam seluruh laku perbuatan. Gelora hati berdasarkan ilmu, kemudian bisa diucapkan dan kemudian diaplikasikan sesuai dengan gelora hatinya, itulah iman, kan seperti itu. Nah, berdasarkan bahwa iman itu sebagai dasar, rekan-rekan sekalian ya, mau berpandangan dan bersikap hidup dengan ilmu ya, sebagai sebuah kecakapan, itulah iman. Nah, berbicara tiga hal ya, di dalam GM juga, komunitas GM dikenal juga yang pertama itu 3 pilar rekan-rekan sekalian ya. Yang pertama itu koordinasi, yang kedua itu patuh, dan yang ketiga itu komitmen. Perlu disadari, perlu dipahami oleh kita bersama rekan-rekan sekalian bahwa setiap manusia mempunyai kebutuhan hidup ya. Mempunyai impian, mempunyai cita-cita, mempunyai hayalan. Nah, apakah itu bagus? Ya bagus rekan-rekan sekalian ya, karena gantungkanlah impianmu itu setinggi langit. Jikapun langit tidak tercapai, maka bintang ke bintang akan menjadi milik Anda. Begitu Bapak Proklamator atau Soekarno bilang ya, rekan-rekan sekalian. Oke, rekan-rekan sekalian, ya kenapa harus koordinasi? Kan tadi karena kita mempunyai impian, biasanya impian itu ya atau keinginan itu bukan besok bisa diraih, rekan-rekan sekalian. Biasanya itu memerlukan proses. Tapi bagaimana caranya impian itu bisa lebih cepat kita raih? Maka berarti kita itu harus ada petunjuk. Bagaimana ada petunjuk jika kita tidak yang namanya bertanya kepada yang ahli ataupun yang bisa? Makanya rekan-rekan sekalian ya, ketika kita bertanya kepada yang bisa ataupun yang ahli, kemudian ada jawaban atas pertanyaan kita, itulah disebut koordinasi. Jadi koordinasi untuk siapa? Ya untuk diri kita, bukan untuk upline, bukan untuk pendahulu ataupun guru, ataupun bukan untuk downline, bukan untuk siapa? Ya untuk diri kita sendiri, benar nggak? Karena khairukum man ta'allama al-Qur'ana fa'allamahu, rekan-rekan sekalian ya. Seindah-indahnya belajar itu adalah mengajarkannya kembali, kan gitu rekan-rekan sekalian. Jadi kebutuhan belajar dan mengajarkannya kembali itu adalah kebutuhan kita supaya kita menjadi profesional atau ahli. Jadi makanya koordinasi itu adalah sebuah kebutuhan kita, rekan-rekan sekalian. Nah, ketika kita sudah menemukan jawaban, berarti apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ya kita mematuhi sesuai dengan pertanyaan kita. Karena kita bertanya, kemudian ada jawaban, ya kita harus lakukan secepatnya. Dilakukan secepatnya, itulah nilai kepatuhan. Untuk siapa? Bukan untuk pendahulu, tetapi untuk diri kita sendiri. Karena kebutuhannya kebutuhan kita, kan impian kita. Kecuali kalau seandainya bukan manusia, gitu. Benar nggak rekan-rekan sekalian? Nah, kemudian selanjutnya rekan-rekan sekalian, kita koordinasi. Kita juga mematuhi hasil dari koordinasi. Yang selanjutnya adalah komitmen. Nah, komitmen itu sendiri adalah kembali kepada konsep awal, rekan-rekan sekalian ya. Jadi kenapa harus komitmen? Ya kita kembali kepada perjanjian awal, kesepakatan awal. Apa yang menjadi kesepakatan awal kita? Lakukan, menjadilah orang yang setia, benar nggak? Terhadap ilmu, rekan-rekan sekalian. Oke. Sehingga ketika kita melakukan 3 pilar, koordinasi, kemudian patuh, dan komitmen, kita akan mendapatkan apa, rekan-rekan sekalian? Kita akan mendapatkan atau mengetahui yang namanya trilogi pada Gusmus terapi atau Gusmus raksa jasad. Apa itu trilogi GMRJ?
Trilogi GMRJ itu adalah yang pertama kita itu bisa mengenali masalah atau mengenali tantangan, benar? Karena berbicara hidup kita harus kena dengan masalah, dengan tantangan itu kita harus sangat kenal. Sehingga rekan-rekan kenapa harus kena? Banyak orang yang ketika ada masalah itu dijauhi. Hati-hati rekan-rekan sekalian. Ketika masalah dijauhi itu bagaikan putaran bola salju ya. Semakin dijauhi masalah, semakin membesarlah masalah tersebut. Begitu. Nah, sehingga rekan-rekan sekalian ketika kita mengenali, kita akan mengetahui arah. Oke. Dari kita mengetahui tantangan, trilogi GMRG, mengenali masalah atau mengenali tantangan, maka kita akan bisa melakukan tindakan ataupun aplikasi sesuai dengan kebutuhan tantangan tersebut. Sehingga ya, yang ketiganya kita akan bisa closing. Closing itu apa? Kita bisa memberikan sebuah penjelasan ataupun bisa memaparkan ya apapun yang harus dilakukan, tindak lanjut seutuhnya rekan-rekan sekalian ya. Makanya kenali masalah, lakukan aplikasi dan closing. Itu berarti yang namanya trilogi GMRJ. Oke. Berbicara 3 hal jadi kemana-mana rekan-rekan sekalian ya Mas Roni ya. Nah kemudian kita juga berbicara di sini berbicara masalah the power of herb ya sebelum kepada materi triangle ya atau triangle principle atau 3 prinsip segitiga GMR. Nah rekan-rekan sekalian di dalam materi ini kita mengenal tadi Mas Roni memaparkan mengenai obat kimia dan obat herbal. Apakah kita butuh dua-duanya? Sangat butuh rekan-rekan sekalian ya. Dua-duanya kita sangat butuh pada satu titik. Nah oke, mungkin kita harus bisa mengenali. Jadi apa fungsinya kimia dan herbal? Oke, kalau kimia itu sendiri fungsinya adalah untuk menyelesaikan gangguan parsial. Gangguan parsial itu sama dengan gangguan yang timbul. Oke, pada umumnya obat kimia itu adalah untuk menuntaskan gangguan parsial atau yang timbul, gejala yang timbul. Contoh, misalkan ketika seseorang itu panas, kasih obat penurun panas. Itu kan ketika seseorang sakit badan, kasih obat sakit badan. Ketika orang itu gata-gata, kasih antihistamin. Misalkan seperti itu. Nah, kalau obat herbal itu sendiri, ya kalau obat herbal, fungsi obat herbal itu adalah untuk memperbaiki kausal. Kausal itu sama dengan akar masalah. Sebagai contoh, rekan-rekan sekalian, ya. Ketika misalkan ada rasa gatal di kulit, ya. Rasa gatal di kulit itu bisa dari misalkan karena protein. Protein itu kurang bisa dipecah oleh yang namanya liver dan ginjal. Sehingga rekan-rekan sekalian ya obat herbal ketika diminum itu adalah memperbaiki ginjal dan livernya. Begitu ya. Jadi akar masalahnya kan dari liver dan ginjal. Kalau berbicara masalah gatal atau gangguan kulit. Berarti obat herbal itu pada umumnya memperbaiki organnya atau kausalnya, rekan-rekan sekalian. Memperbaiki yang namanya liver dan ginjalnya. Oke, sebagai gambaran saja rekan-rekan sekalian. Ketika seseorang ataupun kita nih mempunyai musuh, peran dan fungsi dari obat kimia dan herbal. Kita mempunyai musuh. Anggap saja obat kimia. Ketika datang musuh oleh obat kimia, si musuh tersebut itu dihantam. Ya, dihantam rekan-rekan saya, digelutan gitu loh musuh nate. Sehingga bongkek ke musuh nate gitu kan. Nah, sementara kitanya itu sebagai yang dibantu oleh obat kimianya tersebut diam aja gitu kan. Nah, ditenggelan nanti ku obat kimia nah gitu. Oke. Tapi yang namanya obat herbal
Nah, obat herbal itu fungsinya adalah kalau ada musuh. Nah, si orang tersebut itu dilatih dulu bagaimana dia cara menghadapi musuh. Bagaimana cara dia bertarung dengan musuh. Oke, seperti itu berarti kan ya. Nah, efeknya begini rekan-rekan sekalian. Obat kimia. Kebayang rekan-rekan sekalian, selama obat kimia itu ada, bisa ditengelan, Pak. Selama obat kimia itu kuat, bisa ditengelan. Kebayang obat kimia nawe. Dari tengelan bongkek sekaligus gitu. Nah, itu efek dari obat kimia berarti kan. Kalau tidak ada berarti nggak bongkek. Oke. Nah, tapi kalau obat herbal rekan-rekan sekalian, dilatih dulu kan sampai dia ahli menjadi petarung. Jadi ketika misalkan tidak ada obat herbal pun nih, dia bisa bertarung sendiri gitu. Tubuhnya itu. Bedanya seperti itu. Apakah kita membutuhkan dua-duanya? Sangat membutuhkan. Satu, rekan-rekan sekalian, jika obat kimia nih, kan berarti lamun rusuh, kan boro-boro mikir latihan, mana nggak? Rekan-rekan sekalian, berarti kudu aya nu nenggelan. Tetapi bagaimana caranya pada satu saat orang bisa nenggelan sorangan gitu ke musuh orang. Nah, berarti sama dengan antara obat kimia dan obat herbal, kita itu sangat butuh sesuai dengan konteksnya. Di sini kita di kita kan itu memakai obat herbal. Apakah akan kontraindikasi obat-obat yang produk PT Panca Tunggal Wibawa itu akan kontraindikasi dengan yang namanya obat kimia? Saya yakin tidak. Karena ya, produk-produk kita itu, komplement produk kita itu sifatnya DTM, detok tidak murni. Sifatnya itu residua. Residua itu mengangkut sampah keluar, rekan-rekan sekalian. Makanya, kenapa lebih cenderung ditempatkan sebelum makan? Oke, misalkan seseorang sedang meminum obat kimia. Minum obat kimia setelah makan. Tapi, kalau sebelum makannya itu disediakan obat herbal terlebih dahulu, maka zat kimia yang dimakan, yang harusnya ngendap di liver dan di ginjal, itu akan diangkut keluar. Just. Satu. Yang kedua, ketika obat herbal ataupun produk-produk suplemen ataupun komplement dari GM ini diminum sebelum makan dan obat kimia setelah makan, maka itu akan mempercepat proses dari penyerapan zat kimia itu sendiri. Proses penyerapannya lebih cepat, proses pembuangan sisa dari zat kimianya juga lebih cepat. Jadi sangat butuh sekali dua hal tersebut, rekan-rekan sekalian. Ya. Apakah herbal kita bisa secepat kilat juga? Bisa secepat kilat juga, rekan-rekan sekalian ya, untuk mengatasi misal gitu kan, yang namanya panas kan gitu. Contoh misalkan habekor ditambah kopi, misalkan gitu ya. Nah itu bisa menuntaskan masalah panas dengan segera. Kemudian pace juga rekan-rekan sekalian ya. Pace kemudian ditambah air panas, kita minum dalam kondisi hangat-hangat, itu juga akan bisa menuntaskan yang namanya gangguan panas dengan cepat. Begitu rekan-rekan sekalian, salah satunya. Nah jadi apakah obat herbal bisa secepat obat kimia? Bisa rekan-rekan sekalian. Pada umumnya obat kimia reaksinya cepat, tapi ngendapnya cepat. Kalau obat herbal bisa cepat juga, ya benar nggak? Tapi tidak mengendap. Nah, itu lebihnya berarti rekan-rekan sekalian ya. Oke, seperti hanya Habekor. Nah di kita ada satu produk yang namanya Habekor. Salah satunya ya Habekor. Habekor di sini mengandung bawang tunggal. Jadi prinsip dari Habekor tersebut adalah pembersih saluran darah. Kenapa demikian? Karena sifatnya resveratrol. Resveratrol itu berarti pengencer darah. Jadi lamun aya nu ngagantut dina, kebayang rekan-rekan sekalian, gangguan jantung itu diakibatkan adanya penggumpalan darah. Sesuai dengan perjalanan waktu gumpalan tersebut cicing tadi na katupna, diem di katupnya, diem juga di dindingnya, diem di pembuluh darahnya.
Sehingga lama-kelamaan bertumpuk, menjadilah aterosklerosis. Menjadilah satu penyumbatan pembuluh darah. Yang akhirnya rekan-rekan sekalian nyumbat. Ya akhirnya berarti si jantung tersebut akan kelelahan. Ongkoh ngadenyut tapi eueuh getihan, kan gitu ya. Kalaupun mendenyut tapi denyutannya terlalu cepat rekan-rekan sekalian. Sehingga mengakibatkan yang namanya gangguan darah tinggi. Begitu ya rekan-rekan sekalian. Nah, game HB-Core, Herba-Core. Sesuai dengan judulnya rekan-rekan sekalian. Herba-Core berarti herbal untuk core, untuk gangguan jantung rekan-rekan sekalian. Padahal bukan hanya untuk gangguan jantung, benar nggak? Karena sifatnya itu respirator atau pengencer darah rekan-rekan sekalian, itu bisa juga berfungsi untuk gangguan kolesterol. Kenapa kolesterol? Kan sifatnya kolesterol itu kolesterol jahat atau LDL rekan-rekan sekalian, itu kan sifatnya plak. Nah, ngendap di pembuluh darah yang akhirnya ketika endapan tersebut itu dicairkan, maka ya akan cair, berarti lancar kembali. Begitu juga dengan gangguan asam urat rekan-rekan sekalian. Asam urat berarti asam yang kristal-kristal asam itu nempel di urat-urat rekan-rekan sekalian ya. Makanya kristal-kristal tersebut dengan kita meminum HB-Core itu akan mencair kembali, terbawa lagi ke peredaran darah dan dibuang melalui ginjal dan keringat. Seperti itu salah satu fungsi dari Neo HB-Core. Neo itu baru rekan-rekan sekalian ya, HB-Core. Supaya gaya berentah tidak gitu. Ayah neoan gitu. Neo bayi berarti baru rekan-rekan sekalian, HB-Core baru. Nah, rekan-rekan sekalian, di dalam HB-Core itu sendiri kan ada yang namanya madu. Kita pahami ya bahwa madu itu sendiri adalah satu zat yang sangat dibutuhkan oleh yang namanya tubuh ya, untuk activating, untuk mengaktifkan susunan dari setiap organ. Nah, di dalam Al-Qur'an, di dalam surat An-Nahl ayat 64 dikatakan bahwa minuman terbaik, ya makanan terbaik itu adalah salah satunya adalah di madu rekan-rekan sekalian ya. Nah, itu perlu dipahami bersama bahwa Neo HB-Core itu adalah pembersih pembuluh darah nomor yang jitu gitu loh rekan-rekan sekalian ya. Oke, itulah HB-Core. Yang kedua ada yang namanya itu pace. Nah, disebut juga pace itu mengkudu rekan-rekan sekalian ya. Nah, di dalam pace atau mengkudu itu sendiri rekan-rekan sekalian ya banyak terdapat yang namanya antioksidan dan anti-aging. Antioksidan itu berarti anti racun dan anti-aging itu penuaan, berarti ya anti penuaan rekan-rekan sekalian. Ciri khas dari pace tersebut, rekan-rekan sekalian, itu fungsinya adalah untuk mengelastiskan pembuluh darah. Mengelastiskan pembuluh darah, mengelastiskan kulit, mengelastiskan organ. Begitu rekan-rekan sekalian ya. Nah, sehingga rekan-rekan sekalian, yang pertama nih, kenapa bahwa pace ini bisa mengatasi yang namanya gangguan hipertensi? Pahami rekan-rekan sekalian. Salah satu penyebab dari hipertensi, tensi yang lebih, berarti kan lebih dari 140 per 80 mm per hidrogram. Malah sok rada dilengkepan tidak ame gaya. Oke, jadi intinya rekan-rekan sekalian ya, kenapa bisa mengatasi yang namanya hipertensi? Karena sifat dari pace tersebut, rekan-rekan sekalian, adalah mengelastiskan pembuluh darah. Jadi, kenapa terjadi yang namanya hipertensi? Seperti halnya Anda memegang selang yang sedang airnya itu mengalir. Kalau misalkan Anda pencet selangnya, maka akan terjadi kucurannya itu lebih tarik, lebih cepat. Seperti itulah pembuluh darah, seperti itulah di dalam tubuh seseorang ketika mengalami yang namanya hipertensi. Oke, berarti sama dengan si pembuluh darahnya tersebut itu kurang elastis. Makanya rekan-rekan sekalian,
Pace ini sangat efektif untuk mengelastiskan pembuluh darah. Jadi perlu dipahami rekan-rekan sekalian, bukan hanya gangguan hipertensi, bukan hanya gangguan lebih tensi, tapi tensi yang bawah pun juga atau hipotensi pun juga bisa diaktifasi atau bisa disetabilkan dengan yang namanya pace atau ekstrak mengkudu. Yang kedua, rekan-rekan sekalian, kenapa pace ini bisa mengatasi yang namanya diabetes atau gangguan peningkatan kadar gula di dalam darah? Yang pertama, rekan-rekan sekalian, jadi di dalam tubuh kita ada yang namanya pankreas. Nah, di bawah lambung ya, atau disebut juga pulau Langerhans atau pankreas. Nah, pankreas tersebut fungsinya itu, salah satu fungsinya tersebut adalah untuk menyeimbangkan kadar gula dalam darah dengan cara menyemprotkan kadar pahit ya, ke dalam makanan. Sehingga jika dari lambung itu glukosa yang dihasilkan 10, maka pankreas akan menyemprotkan yang namanya insulin juga 10 dengan bantuan liver. Begitu rekan-rekan sekalian. Nah, kenapakah si pankreas tersebut tidak bisa menyemprotkan yang namanya insulin atau zat pahit itu ke darah? Perlu dipahami bahwa posisi pankreasnya itu berarti dalam kondisi yang renggang atau tidak elastis. Maka dengan diberi konsumsi pace atau meminum pace ekstrak mengkudu, rekan-rekan sekalian, nah maka si pankreas tersebut juga akan lebih elastis, jadi lebih leluasa untuk mengeluarkan yang namanya insulin. Yang kedua, rekan-rekan sekalian, sifat pace itu sendiri adalah sebagai kaya dengan vitamin C ya, dan kaya dengan tonikum. Jadi rekan-rekan sekalian, fungsi pace itu sendiri bisa menguatkan yang namanya liver. Nah, liver itu sendiri adalah sebagai satu pabrik di dalam tubuh itu yang terbesar rekan-rekan sekalian, yang memproduksi glukagon untuk disuplai ke insulin ataupun ke pankreas. Oke. Yang selanjutnya rekan-rekan sekalian ya. Diabetes juga bisa diakibatkan karena ginjalnya itu kurang berfungsi untuk memfilter gula. Sehingga gula itu yang harusnya dibuang itu diedarkan kembali ke dalam tubuh karena filter di ginjal itu kurang maksimal. Nah, karena sifat pace antioksidan dan anti-aging, maka secara otomatis itu akan membersihkan filter-filter yang ada di ginjal. Sehingga ginjal itu lebih reaksi maksimal untuk menyetabilkan dan mengeluarkan zat gula yang berlebih di dalam tubuh. Oke. Selain daripada itu juga, rekan-rekan sekalian, pace itu sifatnya itu ada vitamin C yang sangat bersahabat rekan-rekan sekalian ya, asam ascorbit yang sangat bersahabat dengan lambung, sehingga si pace tersebut itu bisa memperbaiki kondisi asam lambung walaupun rasanya kecut, sehingga rekan-rekan sekalian karena bisa memperbaiki asam lambung, maka si pace tersebut bisa menuntaskan bahe. Apa itu bahe ya? Bahe itu disebut juga bau heos, Om Fikri. Bau heos atau bau mulut, rekan-rekan sekalian. Jadi orang-orang yang menderita bahe atau bau heos, nah rekan-rekan sekalian bisa mengkonsumsi pace nih. Jadi pacenya itu dicampur dengan air hangat ya, ditambah dengan sirup atau apapun, kemudian diminum. Bisa diminum langsung ya, diminum langsung ataupun dikumurkan. Nah, itu akan dengan segera menuntaskan yang namanya bahe alias bau heos, rekan-rekan sekalian. Oke, itu ya. Itu sangat efektif sekali. Oke. Yang ketiga, rekan-rekan sekalian,
Sifat pace tersebut sangat bagus sekali untuk memperkuat yang namanya kandung empedu. Sehingga si kandung empedu tersebut akan sangat maksimal untuk memproduksi biliverdin. Biliverdin adalah berfungsi untuk memberi warna tinja ya, supaya kuning. Yang kedua berarti menyetabilkan peristaltik usus atau menyetabilkan kerja usus. Oke, ketika biliverdin itu stabil berarti kerja usus stabil. Nah, ketika kerja usus stabil, maka tidak akan pernah terjadi yang namanya sembelit, susah buang air besar. Oke, karena salah satu gangguan dari buang air besar yang terganggu, ya susah buang air besar itu bisa menyebabkan yang namanya gangguan nongbo, yaitu nongtotbo, atau disebut juga wasir atau ambeien, rekan-rekan sekalian. Ya. Makanya pace sangat baik dalam menuntaskan yang namanya gangguan nongbo. Nongbo, nongtotbo, atau disebut juga wasir atau ambeien. Begitu rekan-rekan sekalian. Di pace juga rekan-rekan sekalian, karena kadar NAP ya, NAP itu sejenis paracetamol dan ibuprofen kalau di dalam zat kimia ya rekan-rekan sekalian. Ketika seseorang itu meminum 3 sendok makan, 3 sendok makan tersebut, maka itu setara dengan 500 mg NAP, paracetamol atau ibuprofen. Makanya ketika misalkan seseorang menderita panas dalam ataupun gangguan panas, ya, suhunya badannya itu panas, bahkan menyebabkan sariawan, nah pace tersebut itu bisa menuntaskan hal yang demikian. Nah, selain daripada itu juga ya pace karena kaya antioksidan dan anti-aging, jelas bahwa anti-aging dan antioksidan itu tinggi pasti akan meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian juga rekan-rekan sekalian, karena sifat dari pace tersebut bisa menguatkan kandung empedu, jadi pace sangat baik untuk mengobati yang namanya sakit kuning atau hepatitis A. Oke, ya. Karena apa? Karena bisa menyetabilkan bilirubin, bisa menyetabilkan biliverdin, dan bisa menyetabilkan yang namanya urobilin, sehingga kadar yang namanya kreatinin atau zat kuning ya, protein yang dipecah itu bisa secepatnya tereliminir atau terkeluarkan dari tubuh. Nah, rekan-rekan sekalian, pace itu sendiri sangat baik rekan-rekan sekalian untuk yang namanya gangguan di paru-paru. Karena seperti hanya kita ketahui ya, bronkitis, apakah itu TBC atau itu asma, pada intinya adalah kurangnya yang namanya elastisitas rekan-rekan sekalian ya, kurang elastis organ paru-parunya. Sehingga ketika ada alergenik atau zat alergi itu masuk paru-paru, si paru-paru tersebut mereaksinya dengan satu gumpalan. Makanya seseorang menderita asma. Nah, makanya rekan-rekan sekalian, pace ini sangat baik ya dikonsumsi bagi orang-orang yang bermasalah dengan saluran pernapasan akut. Sangat luar biasa. Ada lagi rekan-rekan sekalian ya. Ada yang bermasalah dengan jerawat wajah atau jepu, jerawat punggung nih rekan-rekan sekalian. Nah, kadar pace yang dikompreskan pada daerah yang berjerawat itu sangat cepat menuntaskan rekan-rekan sekalian. Karena sifatnya nanti rekan-rekan sekalian ya, karena anti-aging dan antioksidannya itu tinggi, akan membunuh bakteri penyebab jerawat dan akan sekaligus rekan-rekan sekalian itu memperbaiki struktur kulitnya. Begitu. Jadi sangat baik sekali ya untuk gangguan yang namanya gangguan pada kulit, khususnya jerawat. Dan ada juga bisa memperbaiki eksim.
Bisa disebut eksim kering ataupun eksim basah dengan cara dikompreskan dan diminum. Oke, Mas Roni, mungkin untuk yang sesi pertama mungkin sampai di sini dulu nih sesi pertama. Bisa ada yang mau tanya jawab nih Mas Roni ya, supaya seru nih. Jadi mungkin linknya rekan-rekan sekalian bisa meminta kepada pada ketua koordinat masing-masing ya, Boy. Ketua koordinat masing-masing ya di grup FKKS. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan supaya kalau misalkan mau bareng Zoom bersama kita. Oke, mangga silakan Mas Roni. Oke, terima kasih Boy. Ini penjelasan rekan-rekan, penjelasan yang sangat menarik ya. Tadi sesi pertama sudah Buya jelaskan kepada kita mengenai berbagai materi ya, di antaranya tadi manfaat dari GM PASE, kemudian juga HB Core. Nah, rekan-rekan, kita coba untuk bagi rekan-rekan semua ya yang ingin berinteraksi langsung dengan guru besar kita semua. Nah, kebetulan juga memang di FKKS ya, sudah saya berikan juga linknya. Jadi rekan-rekan nanti boleh meminta kepada ketua koordinatnya masing-masing untuk link Zoom-nya. Atau rekan-rekan juga bisa lihat di ini ya, di kolom chat kalau tidak salah ya, di kolom chat di ini ya, di YouTube. Nah, ini sudah dicantumkan juga untuk link Zoom-nya. Jadi bagi rekan-rekan yang ingin masuk ke Zoom, nanti boleh langsung klik saja ya, nanti bisa berinteraksi langsung dengan guru besar kita semua ya jika ada beberapa pertanyaan ya atau sharing yang ingin disampaikan. Nah, di sini ada pertanyaan pertama nih. Sepertinya dari Kang Fikri Romdon yang sudah melambaikan tangan. Dari awal kayaknya ini pertanyaannya nih. Silakan Kang Fikri, bisa langsung berinteraksi, Kang. Assalamualaikum, Buya. Assalamualaikum, Mas Roni. Punten, izin. Waalaikumsalam. Badai anu ditaroskeun, tapi sharing heula meureun ya. Pertama mengenai HB Core. Sharing. Nah, jadi bulan kemarin mungkin ya, tadi yang disebutkan kata Mas Roni dan kata Buya, ya di dalam HB Core itu kan bagus ya untuk jantung dan ada untuk pengelastisan pembuluh darah, kata tadi yang Buya disampaikan. Nah, testimoni pasien saya ya, ibaratnya yang memiliki gangguan susah mengepal gitu tanya pasal kontraksi. Nah, mengecil ke pembuluh darah nanti. Jadi, hese digikeun teh komo di area jempolna nya ibarat nanti mah di terapi belum di terapi, cuma dia di tensi emang darah tinggi gitu. Itu dihegu-hegu acan. Nah, 1 jam setengah jam setelah minum HB Core-nya setengah nambeuna disakalikeun istri usia 50 tahun. Nah, setelah setengah jam tos minum HB Core teh, jadi lebih gampang dikikeun teh Boy gitu ta. Mungkin nya aneh oke gitu abi ibaratna teh mah teu di terapi aja minum HB Core setengah, nah tuluy gampang gitu nu tadina heuras teh mah ibaratna teh mah biasana kan kudu di pijit heula cik abi teh ieu langsung gitu ku HB Core setengah, oh meureun di HB Core alus ke pembuluh darah gitu. Nah itu salah satu testimoninya. Itu di hego-hego acan tadi rampa-rampa kan ngomong HB Core, tapi nyatuluy kikian yang tadi nak heuras teh hese gitu di kan teh. Gogoda gue tak abi biasanya kudu dirampa nu gitu teh. Nah itu sharing mengenai. Jadi sangat baik untuk mengatasi trigger finger. Trigger finger. Nya raras. Jadi resek kieu ibaratna ku HB Core jigana ieu mah cik abi teh. Eta mingguan kemarin lah kalau enggak salah. Kan biasa kudu dirampah heula, ieu teh dirampa-rampa acan, minum HB Core setengah jam, berarti benar cepat kos obat kimia cik abi teh. Kan dosisan teh 2 sendok gitu, setengah botol habis. Nah, setengah jam tos eta teh. Atuh ieu geuning tiasa dikiekeun sanasal anjeunna teh. Luar biasa, mata gogoda abdi ge gitu. Aduh. Bagus, Om. Bagus pisan karena memang asa kuat we meserna gitu. Da anjeunna mah konsultasi ke abi teh masalah darah tinggi na Buy, tapi tangan ge abi sok kieu cenah kaku nya hese we dikikeun teh bisa. Nah, meureun plusna gitu anjeun teh darah tinggina lungsur, nya tangan ge sedikieun gitu alhamdulillah. Mantap. Eta pangintennya sharingna trust anu bae taroskeun ya Buy tentang HB Core oge nya. Panginten bae naroskeun ieu nya tata laksana penanganan lipoma menggunakan HB Core, tata laksana penangananna gitu. Atau terang cuman nya dikiatkeun di lah ku Buya ibaratna teh emang kan lipoma ya. Lipoma.
kan berarti lipom itu gangguan di subkutan, berarti kan di atas kulit, di bawah daging. Nah, berarti adanya satu penumpukan lemak ya, lemak jenuh yang terjadi pada subkutan, di bawah kulit, di atas daging atau otot. Nah, Opik, komposisinya dulu berarti kan. Nah, yang pertama nih, fungsi dari habekor itu sendiri untuk membersihkan pembuluh darah dari plak-plak kan gitu ya. Berarti kan sifatnya respirator. Termasuk ketika misalkan si habekor tersebut juga masuk ke dalam jaringan lemak tadi, lipoma tersebut, berarti si lipomnya tersebut yang tadinya lemaknya itu mengeras, berarti akan menjadi cair. Nah, jika cair, berarti itu akan mempermudah proses absorber, penyerapan kembali oleh pembuluh darah, sehingga si lemak tersebut akan terbuang oleh pembuluh darah. Begitu. Nah, sistematisnya berarti yang pertama kita anjurkan untuk meminum yang namanya habekor itu sendiri, apalagi kalau ditambah dengan pace. Kenapa? Karena ada respiratornya, ada elastisitasnya juga berarti kan ke jaringannya. Oke, ke jaringan kulit, ke jaringan pembuluh darahnya. Nah, selain daripada diminum dan gitu ya, berarti kita tinggal membuat yang namanya racikan dari habekor tersebut. Komposisinya itu adalah 1-2. Habekornya 1, berarti tepung terigunya 2. Oke, supaya kental. Kalau 1-1 itu terlalu cair. Oke, kalau komposisinya 1-2 itu sedikit kental, Om Pik. Nah, bagian yang lipom tersebut berarti ditempel itu sebelum tidur. Ini sebelum tidur malam aja supaya kalau siang kan aktivitas ya. Kalau misalkan dia mau tidur malam ataupun setelahnya salat Isya. Nah, kemudian racikan tersebut itu ditempelkan di bagian lipom, dimanapun daerah lipom tersebut. Nah, kemudian ditempel oleh kasa, kemudian diplester, kan gitu ya, diplester. Supaya apa tadi? Lebih mempercepat lagi proses respiratornya, mencairnya si pembuluh lipom tersebut, kan gitu ya. Nah, jadi nanti bagaimana ini? Nanti ketika bangun tidur, pas mau mandi, berarti kan gitu, mandi pagi maksudnya, itu tinggal dicabut kembali, lakukan lagi berulang-ulang begitu. Nah, biasanya itu perubahannya tuh tiap 2 hari itu sangat kentara sekali ya. Kalau pada benjolan yang sifatnya lipoma, itu sangat kelihatan sekali pada lipoma. Karena memang selain daripada diminum, berarti kan di dalam dicairkan, di luar juga ikut tersedot atau tercairkan. Jadi akan mempercepat proses pemulihan daripada lipoma tersebut. Oke, pingin lebih mantap lagi, berarti setengah habekor, setengah pace, tambah dengan yang namanya 2 sendok misalkan, kan gitu ya. 2 sendok tepung terigu, gabungkan, tempelkan, kemudian plester, kemudian kasa, plester. Nah, itu akan lebih mempercepat pada proses pemulihan yang namanya lipoma. Oke. Nah, begitu mungkin Om Pik. Siap Buya, hatur nuhun pisan. Iya, panginten ya, upami sebelum ku abdi dilakukannya eta kompres panginten lewat nya nganggo habekor sareng tadi tanya sareng tepung terigu apa tepung beras karena boy. Mau tepung beras, mau tepung terigu, silakan saja. Oh iya siap. Upami sebelumnya dilakukan eta mun ku abdi di satu jari di sekitar lipomana mungkin ya di bekam di akupuntur tenan naon kana. Apa kalau di akupunkturnya itu justru harus di daerah lipomanya tersebut. Oh di daerah lipomana. Oh. Nah, dengan 3 ataupun 4 arah mata angin. Ya siap. Mantap boy. Siap. Sudah sangat jelas ya Om Fikri ya. Oke, jelas. Langsung terjawab pertanyaan dari Om Fikri ya dengan sangat detail tadi dari guru besar kita semua, Buya Agus Muslim. Oke, bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, yang ingin berinteraksi juga boleh langsung bergabung ya, yang sudah bergabung juga sekarang di Zoom ya. Nah, di sini ada pertanyaan dulu nih dari kolom chat. Nah, ini dari Bu Mulyana ya. Dari Bu Mulyana.
Izin Buya, baiknya pace itu jam berapa meminumnya? Apakah kalau sesuai dengan jam piket organ lebih baik atau pagi sore saja? Jadi untuk Oke, weh, silakan weh. secara simpel berarti kan intinya itu sebelum makan pagi dan sebelum makan sore. Nah, banyak orang yang alergi dengan yang namanya pace, ya, karena memang aromanya yang sedikit seperti adanya amoniak. Jangan kaku dengan istilah tersebut, rekan-rekan sekalian. Jadi Anda bisa mencampurnya dengan esen jeruk ataupun anggur ataupun apel. Itu akan netral ya. Jadi baunya tidak akan menyengat gitu loh. Jadi misalkan bisa ditambah dengan sirup gitu kan ya. Bisa ditambah dengan sirup yang rasa leci, rasa apapun lah sesuai dengan kesukaan Anda. Nah, campurlah dengan pace tersebut, kemudian seduh dengan air hangat sedikit, baru minum. Minimalnya berarti kan 3 sendok makan, rekan-rekan sekalian ya. Nah, itu secara simpelnya berarti diminum sebelum makan, 3 sendok makan sebelum makan pagi dan sebelum makan sore. Itu untuk pencegahan. Tapi untuk pengobatan itu lebih cenderung berarti 3 kali 3 sendok makan. Itu pace ya, sebelum makan. Tapi rekan-rekan sekalian, ada yang lebih efektif nih dari kerja pace tersebut. Kan kalau yang namanya orang-orang GM ya, terapis GM itu bisa misalkan mendeteksi dari gangguan organnya. Sebagai contoh rekan-rekan sekalian, untuk memulihkan lambung. Kan jam piket lambung tersebut adalah jam 7 sampai dengan jam 9 nih. Oke, untuk memulihkan lambung berarti pacenya tersebut diminum pas jam piket organ dari lambung tersebut, yaitu antara jam 7 sampai jam 9. 3 sendok makan dari jam 7 sampai dengan jam 9. Itu akan lebih efektif dan dosisnya itu sedikit pun itu akan sangat efektif. Kan dari rekan-rekan sekalian mengetahui dari pisiodeteknya ya. Pisiodetek misalkan seperti itu. Jam piket paru-paru misalkan. Jam piket paru-paru tersebut adalah dari jam 3 sampai dengan jam 5 misalkan seperti itu. Atau mau memulihkan misalkan usus besar, kan jam piket usus besar itu dari jam 5 sampai dengan jam 7. Nah, berarti itu akan lebih efektif ketika kita memulihkan, memberikan yang namanya pace tersebut pada jam piket organ sesuai dengan pisiodetek. Itu sangat efektif sekali. Saya misalkan menemukan orang tersebut bermasalah intinya itu dengan usus besar. Berarti usus besar tersebut jam piket organnya itu dari jam 5 sampai jam 7 pagi. Nah, memberikan pace pada jam 5 sampai dengan jam 7 pagi itu akan sangat efektif untuk memulihkan kondisi dari usus besar. Begitu mungkin Bu Mul untuk pertanyaannya. Oke, ada sedikit penerangan mengenai pace. Botol pace itu seolah-olah tidak dipenuhi ya. Kan ada jaraknya ya di sana. Banyak rekan-rekan di GM itu katanya, atau kalau misalkan tidak penuh mah lebih baik diperkecil botolnya. Perlu dipahami rekan-rekan sekalian, ruang udara yang ada ya, ruang udara yang ada di botol pace tersebut itu fungsinya adalah untuk mengaktifkan proses biokimianya. Perlu dipahami rekan-rekan sekalian. Jadi banyak yang usul kepada saya bahwa botol pace itu kalau misalkan nggak penuh kan gitu ya, nggak penuh, lebih baik diperkecil lah botol pace tersebut, katanya seperti gitu, supaya itu tidak kelihatan pedit gitu, tidak kelihatan bahwa menutup penuh. Perlu dipahami rekan-rekan sekalian, proses biokimia yang terjadi pada pace dengan sempurna itu akan sangat mempercepat proses dari kerja pace itu sendiri di dalam tubuh manusia. Makanya sengaja ada rongganya ya di botol pace tersebut. Jadi kalau misalkan ukurannya itu adalah 500 ml, misalkan seperti itu. Nah, ukuran botolnya itu misalkan jadi 490 misalkan seperti itu. Ada rongga udara di dalamnya. Nah, fungsi tersebut adalah untuk
mengaktifasi yang namanya proses biokimia yang ada di dalam pace tersebut. Oke. Jadi supaya tidak jadi pertanyaan yang blunder, itu sengaja rekan-rekan sekalian, ya. Itu yang membedakan antara produk pace kita dengan produk pace yang lain. Kalau produk pace yang lain berarti kan botol 500 semua, gitu kan. Nah, kalau di kita 500 itu dilebihkan, ada botolnya itu ada spare-nya ya, ada lebihnya. Nah, itu fungsinya itu adalah untuk mengaktifasi ya proses biokimia yang ada di pace itu sendiri. Mungkin itu Mas Roni, sedikit penjelasan mengenai pace supaya tidak jadi blunder kenapa di botol pace itu si ganu pedit. Gitu. Jadi itu dipinuhan gitu. Oke, begitu Mas Roni. Nah, oke rekan-rekan ya. Jadi ada penjelasan ilmiah sebetulnya rekan-rekan ya kenapa botol pace ini tidak penuh begitu ya. Nah, sudah dijelaskan tadi oleh Buya dengan sangat detail rekan-rekan. Nah, ini tentunya ada spare-nya kenapa seperti itu. Oke rekan-rekan, kita buka lagi sekarang forum tanya jawab bagi yang ingin bertanya silakan. Nah, ini kebetulan yang saya lihat nih di ini ya di YouTube ya. Di YouTube di sini ada dari Ibu Dewi Lat. Ini sebetulnya apa ya? Buya, Ibu sudah testimoni yang limpo dengan HB Core dan dibekam lanjut tusuk jarum 4 mata angin, juga disarankan kompres dengan HB Core dan tepung. Dan HB Core-nya juga diminum. Alhamdulillah limpomnya sembuh. Nah, ini bagaimana cara kerjanya bisa sampai seperti itu mungkin Bu? Dengan sekarang penggunaan HB Core kemudian juga kolaborasikan dengan Kupra dan tusuk jarum sehingga bisa memberikan perbaikan pada limpom Bu. Jadi kan di dalam kita itu mengena dengan teknik A, B, C. Activating, balancing, cleansing. Oke. Di dalam diri Gusmus Raksasa terapi itu sendiri ada aktivasi. Jadi kalau activating itu bisa semuanya dengan akupoint anatomi, apakah activating, balancing, dan cleansing. Nah, tusuk jarum itu sendiri fungsinya adalah untuk mengaktivating. Kenapa lifom itu sendiri ya terjadi adanya lifom di dalam tubuh itu gitu. Karena berarti jaringan lunak yang ada yang terkena lifom tersebut itu kurang aktif kerjanya. Makanya terjadinya pengendapan lemak di daerah tersebut. Nah, dengan cara menusukkan jarum dengan 4 penjuru mata angin ya seperti itu atau segitiga, triangle kan seperti itu. Itu bisa mengaktifasi yang namanya susunan saraf, susunan subkutan dan susunan kulit di daerah lokal tersebut, sehingga ketika diaktifkan, nah itu akan lebih mempercepat proses penyerapan dari lemak itu sendiri untuk terbuang. Yang kedua, dengan teknik akupoint anatomi, ya, apakah itu ditotok perut ataupun dengan kita GM kaki, GM tangan, dan GM kepala, itu akan mempercepat proses balancing. Balancing itu berarti penstabilan sistem hormonal di dalam tubuh. Perlu dipahami juga rekan-rekan sekalian bahwa lipoma itu sendiri berarti salah satu bentuk bahwa sistem adrenal di dalam tubuh manusia itu kurang konstan. Adrenalin. Nah, atau kelenjar anak ginjalnya itu kurang begitu aktif sehingga ginjal itu kurang produktif untuk mengcleansing. Kan seperti itu. Dengan cara dibalancing atau di akupoint anatomi, maka itu akan mempercepat proses balancing dari kelenjar adrenal. Dan kemudian metode Kupra. Kita tahu bahwa metode Kupra adalah metode cleansing, ya. Metode cleansing adalah membersihkan pembuluh darah, membersihkan kulit dari yang namanya sisa-sisa metabolisme. Nah, kemudian ditambah dengan suplementasi DAR gitu kan. Suplementasi yang DTM, detox tidak murni, berarti activating, balancing, dan cleansing. Jelas, itu akan sangat mempercepat pada proses pemulihan dari yang namanya lipoma tersebut. Begitu Mas Roni. Itu sangat luar biasa testimoni yang Ibu Dewi Lat ya, karena memang saya sangat mengetahui proses dari awal sampai dengan testimoni hari ini gitu loh. Karena memang Ibu Dewi Lat itu sangat
sangat banyak ya berhubungan dengan yang namanya pasien-pasiennya itu atau PJ-PJ-nya tersebut bermasalah dengan lipoma yang banyak di punggung, yang di tangan dan lain sebagainya. Dan itu sangat tahu sekali. Oke, kalau bisa Ibu ada dokumennya itu akan sangat kuat menjadi sebuah data yang konkret berarti kan. Oke, terima kasih Bu. Jadi ada dokumentasi dari testimoni ya Ibu Dewi dan juga untuk rekan-rekan semua. Jadi sebagai catatan ya bagi prestasi sebetulnya di diri kita sendiri, juga bisa menjadi catatan nanti bagi PJL ya rekan-rekan. Jadi menambah nilai sugestif sebetulnya, sekaligus juga nilai ilmiah. Oke rekan-rekan, kita buka lagi pertanyaan di sini bagi yang ingin bertanya silakan. Nah di sini di Zoom sudah hadir sekarang ya Bu Bidan Umay, Ibu Eda Hermawati, kemudian Mas Sugih, Bu Ana, kemudian juga Umi Sri. Mungkin dari rekan-rekan yang sudah ada di Zoom ada yang ingin berinteraksi langsung atau yang ingin bertanya langsung dengan Bu ya. Bu Bidan Umay bagaimana? Pas dulu Pak Master. Pas dulu. Oke, Master, mungkin kita lanjut dulu ke materi ya. Oke, silakan Bu. Oke, rekan-rekan sekalian berbicara triangle principle GMRJ. Aduh, ini gagah gitu. Segitiga prinsip di dalam Gusmus Raksa Jasad, rekan-rekan sekalian. Nah, tiga prinsip di dalam GMRJ ini adalah yang pertama itu mengacu kepada prinsip kebutuhan, rekan-rekan sekalian. Ya. Prinsip kebutuhan. Yang kedua adalah prinsip manajemen. Dan yang ketiga adalah prinsip bahagia. Gitu ya. Prinsip kebutuhan, prinsip manajemen, dan prinsip bahagia. Berbicara manusia hidup, berbicara sebuah kebutuhan, rekan-rekan sekalian. Nah, rekan-rekan sekalian, prinsip kebutuhan apa yang harus dipenuhi oleh yang namanya manusia? Nih, yang pertama kan ini rumusannya raksa ya. Jadi kalau R-nya itu raga, berarti berasal dari kebutuhan raga. Makan, minum, istirahat. Kan gitu ya, makan, minum, tidur. Berarti kan gitu, istirahat. Oke, rekan-rekan sekalian. Makan, minum, tidur, tenang. Berarti kan gitu ya. Oke. Jadi kenapa 4H tersebut? Bahwa makan, minum, tidur, tenang. Nah, 4H tersebut yang menjadi itu adalah kebutuhan raga. Oke, berarti dari H tersebut setiap manusia itu harus bisa memenuhi kebutuhan raganya. Bagaimana dia makan, minum, kemudian tidur, kemudian raga itu tidak menjadi benalu. Benar nggak? Oke, paham ya yang disebut benalu. Nempel pada orang gitu. Daang ti batur, minum ti batur, tidur di tempat batur gitu. Kemudian ditenang-tenang batur gitu. Karena nggak rekan-rekan sekalian. Berarti kebutuhan raga itu setiap pribadi manusia itu mau tidak mau dipaksa ataupun secara sukarela manusia itu harus memenuhi kebutuhan raga atau jasadnya, rekan-rekan sekalian. Oke, itu berarti yang namanya manusia. Kalau tidak demikian berarti bisa setengah manusia, bisa setengah titik-titik. Oke, rekan-rekan. Berarti kebutuhan awal manusia itu adalah kebutuhan raga atau fisiologis ya, yang harus dipenuhi. Dia bisa makan dengan penghasilannya sendiri, dia bisa minum dengan penghasilannya sendiri, dia bisa tidur di tempat hasil dari keringatnya sendiri, dan dia bisa menenangkan dirinya itu di dalam setiap situasi dan kondisi. Berarti itu kebutuhan yang dipaksa ataupun sukarela manusia harus seperti itu. Satu itu berarti. Yang kedua, rekan-rekan sekalian, sesuai dengan raksa. Berarti rumusan yang keduanya itu A. Jadi kebutuhan rasa aman. Mana enggak? Aman di sini rekan-rekan sekalian. Aman karena tidak kehujanan, ya. Aman dari bibit penyakit. Gitu. Oke, aduh kehujanan tesok seueur anu tersenyum. Masalah nama kan peryogi wuwung gitu loh. Jadi kalau misalkan kita jalan-jalan itu kedah ngange wuwung. Beda. Wuwung. Oke, penutup, Umi. Penutup.
Tapi nggak apa-apa. Kan Superman juga tertutupi, benar nggak Umi? Dan istimewa itu. Oke, didoakan secepatnya bisa terkabul dan pasti terkabul. Amin ya rabbal alamin. Keamanan aman karena kenapa? Aman teu dibaeudan ku pasangan hidup. Aman karena kita sudah membayar listrik. Aman sudah membayar air. Aman sudah membayar hutang. Aman sudah titik-titik dan lain sebagainya. Oke. Berarti manusia juga butuh aman. Benar nggak rekan-rekan sekalian? Jadi kebutuhan keamanan. Oke, ya. Aman dari serangan luar berarti kan. Secara fisiologis ataupun secara psikologis. Kebutuhan aman. Berarti manusia harus mencukupi hal yang demikian. Sudah. Dengan versi masing-masing. Rekan-rekan sekalian saya yakin. Apalagi di grup Greek ini. Itu semua sedang lagi akan mengamankan hal yang demikian. Dan pasti semuanya akan aman. Amin ya rabbal alamin. Amin. Yang ketiga, rekan-rekan sekalian, yang ketiga itu seperti hanya rumusan K. K itu komunitas. Komunitas itu adalah sekelompok sekelompok orang dalam satu visi dan misi. Itulah komunitas. Nah, makanya kita harus memilih sebuah komunitas yang positif tentunya. Berarti kan gitu. Apakah manusia itu boleh tidak mempunyai komunitas? Boleh. Tapi biasanya manusia yang tidak mempunyai komunitas itu disebut barbar. Sesuka hati. Benar nggak rekan-rekan sekalian? Sesuka hati. Jadi kalau sesuka hati ya hasilnya juga sesuka-sukanya. Sesuka-sukanya bukan suka. Nah, makanya kenapa kita harus mempunyai komunitas. Komunitas itu bisa sebagai yang namanya payung, rekan-rekan sekalian. Ya, payung memang tidak selamanya kita pakai. Benar nggak rekan-rekan sekalian? Misal dalam kondisi hujan, dalam kondisi panas yang terik, kita bisa memakai payung. Tapi kabayang lamun Umi, ya, malam-malam poek hujan tapi pakai payung dari disebut naon gitu loh. Oke, makanya berarti kita sangat butuh dengan payung tersebut. Benar nggak? Memang tidak selamanya itu ditanya 3MRJ henteu asal penting bisa terapi gitu kan, bisa memulihkan. Benar bisa. Tapi kebayang karena hidup itu selalu ada aturan dimanapun. Jangankan rekan-rekan sekalian di kompleks sosial, di hutan rimba pun itu semua ada aturan. Makanya perlu mempunyai yang namanya komunitas atau korp supaya kita lebih kuat. Sendiri bisa. Bersama jauh lebih bisa dan lebih cepat. Begitu rekan-rekan sekalian. Ya, jadi itu kebutuhan sosial yang harus kita penuhi. Nah, kemudian itu kebutuhan status. Oke, berarti S-nya raksa kan ya. S-nya itu status. Kita itu statusnya apa? Betul nggak rekan-rekan sekalian? Butuh. Urang teh tukang cilok, kan gitu ya. Urang teh tukang bala-bala. Urang teh tukang teuing jejengkean dan lain sebagainya rekan-rekan sekalian. Kita itu sebagai apa gitu. Yang menjadi trigger kita ini kita itu harus mempunyai status terapis, ya harus mempunyai status terapis. Dia harus ahli dan profesional di bidang terapis berarti. Oke, seperti itu berarti ya. Jangan setengah-setengah. Jadi kalau setengah-setengah malah ya mutu piha walayah ya. Hidup enggan mati pun tak mau, rekan-rekan sekalian, disebut jalannya jalan tapi miskin wae. Seperti itu berarti. Salah satu statusnya. Kenapa kita butuh status? Karena banyak hal. Aya misalkan rekan-rekan sekalian ya, di tempat saya nama-nama teh Agus Hayam. Aya Agus Mantri, aya Agus Hayam, aya Agus Kai, aya Agus Kesik gitu, aya Agus Truk gitu. Nah, itu sebetulnya orang yang demikian itu sudah mempunyai status, benar nggak? Orang udah mengenal nih
terhadap orang tersebut. Oh, Agus Mantri. Oh, berarti dia itu lebih dikenal dengan Mantri. Ting Mantri apa? Mantri keliling ataupun apa. Oke. Ayah Agus Hayam. Gitu. Oh, orang tersebut, Agus tersebut dikenalnya dengan tukang hayam. Berarti dia sudah mempunyai icon. Umi terapi, Ida terapi, Pikri terapi. Kan gitu. Misal, Lia terapi. Misalkan. Mase terapi. Bidan Umay terapi. Weh, itu status yang harus itu menjadi ikon diri kita. Benar nggak rekan-rekan sekalian? Kalau orang masih pelintat-pelintut ke kita, belum mengenal kita, jangan mengharap ada percepatan. Karena kita dikenal itulah kita mempunyai status, apakah kita itu apa gitu. Sebagai apa kita ini, maka itulah yang akan mempercepat dari proses pencapaian impian dan cita-cita kita. Nih yang namanya S-nya itu status itu perlu. Kenapa ada rumusan 3-3-100? Sebetulnya intinya 3-3-3-100. 3 orang, 3 jam, 3 produk kan gitu ya dalam 100 hari. Itu fungsinya supaya kita punya status. Orang mengenal dengan status kita. Kita tuh apa? Kan gitu. Rek Agus Hayam, rek Agus terapi, rek Agus naon kan gitu. Bener nggak rekan-rekan sekalian ya? Jadi kalau Agus terapi gitu. Asalnya Agus pencet kan gitu. Kemudian kesini menjadi Agus bekam gitu. Kesini Agus terapi gitu kan. Nah, seperti perjalanan saya seperti itu. Nah, berarti ada satu perubahan yang orang mengenal gitu lah diri kita tuh apa. Nah, itu kenapa kita harus 3-3-100. Karena ini masalah brand, rekan-rekan sekalian. Masalah bendera. Kita ada di bendera mana gitu. Oke, penting ya status. Sangat penting dan sangat mendesak. Nah, kemudian yang ketiganya itu adalah aktualisasi diri, rekan-rekan sekalian. Jadi aktualisasi diri itu adalah diposisikan, berarti kan gitu ya. Enggak rekan-rekan sekalian. Kita itu manusia itu mencari yang namanya aktualisasi diri ya rekan-rekan sekalian ya. Yang namanya aktualisasi diri itu adalah ya pengakuan, berarti kan gitu. Diakui. Umi teh benar-benar diakui gitu kan. Karena keahliannya, karena statusnya seorang terapi, jadi Umi diposisikan menjadi seorang terapi yang profesional. Disebut terapi yang baik. Teh Ida terapi yang bersahaja, baik hati dan tidak sombong. Mbu Ana seorang yang inspiring. Bidan Umay seseorang yang Bu Bidan yang mau dengan teachable-nya, misalkan gitu. Teh Lia di balik kesibukannya menjadi seorang ibu rumah tangga tapi bisa menjadi seorang terapis gitu loh. Nah, itu aktualisasi diri, penghargaan yang itu tidak bisa dibayar oleh apapun, benar nggak? Jadi satu penghargaan bahwa kita tuh benar diakui dan kita itu benar-benar diposisikan gitu. Nah, itu sangat penting karena apa yang namanya pengakuan tersebut itu, satu penghargaan tersebut itulah yang paling dicari oleh manusia. Karena dari latar belakang apapun, bahwa apa yang dicari oleh manusia? Penghargaan dan posisi. Benar nggak rekan-rekan sekalian? Atau disebut aktualisasi diri. Orang bisa bertahan menjadi tukang sapu, menjadi cleaning service atau apapun, walaupun hasilnya misalkan itu pas-pasan, tapi dia mempertahankan hal tersebut. Karena apa? Karena di profesi tersebut dia merasa bahwa dia itu dihargai dan diposisikan. Nah, seperti itu. Itu kebutuhan. Berarti kalau prinsip kebutuhan itu berarti harus manusia itu gitu. Jadi yang pertama nih kan tadi ya, kebutuhan raga, kemudian kebutuhan aman, kebutuhan komunitas, kita punya korp, kita juga statusnya itu apa. Kemudian kita juga dihargai dan diposisikan gitu. Nah, itu sangat penting dan itu adalah sebuah prinsip di dalam itu. Jika tidak demikian ya kita disebut hidup setengah-setengah rekan-rekan sekalian ya. Oke, rekan-rekan sekalian. Yang kedua nih, kebutuhan prinsip manajemen. Oke, yang kedua kan tadi prinsip kebutuhan. Karena kebutuhan itulah kita bertahan. Kita merasa terpaksa ataupun sukarela karena kita mempunyai kebutuhan tersebut, kita bertahan. Yang kedua, prinsip manajemen. Berarti segala sesuatu yang harus dilakukan bagaimana kita mengelolanya.
Oke, makanya rumusannya seperti halnya yang ada di produk kita. Apa itu? Core, kan gitu. Oke, C-O-R-E. Oke, core. Apa itu rumusan manajemennya, prinsip manajemennya gitu. Yang pertama itu adalah coordination. Aduh. Coordination. Nah, koordinasi berarti rekan-rekan sekalian. Jadi bertanya dan melakukan perencanaan sebelum bertindak. Bertanya dan melakukan perencanaan sebelum bertindak. Nah, itu C-nya berarti kan, koordinasi itu. Berarti kita bertanya dulu, bukan melakukan dulu. Ya, benar nggak? Kita bertanya, kemudian ada jawaban, dan kita melakukan perencanaan sebelum bertindak. Itu koordinasi berarti. Nah, yang kedua, berarti kita bertanya, ada jawaban. Nah, seperti itu berarti kan, kemudian kita posisikan, itu koordinasi. Yang kedua, itu yang namanya organizing. Organizing. Oke. Jadi mengorganisasi. Setelahnya kita punya jawaban, berarti kita itu membagi tugas kita dan membagi waktu kita. Karena mau tidak mau hidup kita kompleks. Teh iya, jeung ngatur anak, salaki di dalam rumah dan lain sebagainya. Embu dengan semua kesibukannya, tapi Embu juga seorang aplikator. Masih seorang bapak yang baik, kemudian dia juga seorang pengusaha, tapi dia juga seorang terapis. Membagi waktu, ibu bidan, misalkan gitu. Selain bidan rumah itu praktek yang umum, kemudian bekerja, kemudian menjadi terapis juga, kan gitu. Nah, berarti membagi tugas dan waktu. Sehingga kenapa ini berbicara waktu, rekan-rekan sekalian ya. Bahwa waktu itu semua orang memiliki, tapi pahami rekan-rekan sekalian, kalau tidak diatur, waktu itulah yang akan membunuh kita. Oke, rekan-rekan sekalian, ya. Waktu itulah yang akan mencelakakan kita juga. Nah, yang R-nya itu adalah reaction tadi ya, reaksi. Jadi reaksi positif, sikap positif rekan-rekan sekalian. Sikap positif dalam rangka membagi tugas dan waktu. Sikap positif. Kebayang semua orang itu mempunyai yang namanya impian. Tapi tidak semua orang yang mempunyai impian itu menyikapinya dengan positif. Engkau boga impian tapi aral wae, kebayang nggak rekan-rekan sekalian? Nah, salah satunya berarti reactionnya, sikapnya ini, reaksi sikapnya yang kurang positif. Engkau boga itu impian hayang itu ting loba ting jadi aral. Kebayang nggak rekan-rekan sekalian? Padahal gitu rekan-rekan sekalian, apa yang sangat mengganggu pada saat ini? Hanya satu sebetulnya impian. Maka ketika impian tersebut kita fokuskan di sana, reaksi positifnya kita fokuskan di sana, maka yang lainnya akan terdapati. Begitu. Jangan biarkan otak kita itu sizo, terpecah belah rekan-rekan sekalian. Karena terpecah belah konsentrasi itulah yang membuat kita akan selalu tertimpa yang namanya aral. Begitu. Dan yang terakhir itu adalah evaluasi. Jadi apapun nih, koordinasi itu juga harus menjadi sebuah evaluasi, rekan-rekan sekalian. Kenapa? Karena dari evaluasi itu kita akan lebih cepat memperoleh apa yang kita impikan. Ada perintah, kita lakukan, kan gitu ya. Setelah dilakukan, hasilnya gimana? Hasilnya baik atau kurang memenuhi dari perencanaan. Sehingga orang pendahulu ataupun guru yang menjadi sentrum Anda itu mengetahui berarti. Nah, sehingga apa yang harus dilakukan selanjutnya? Jika kita tidak mengevaluasinya, kita akan terkena yang namanya penyakit hamster. Hamster rekan-rekan sekalian. Jadi kalau hamster itu naik lempang ini nyawa ayo gitu. Udah rasa capek segala rupa isuk jedor nepikeun ka peuting jeder. Nah, ada miskin wae. Pahami rekan-rekan sekalian. Kenapa terjadi demikian? Berarti orang tersebut kurang
evaluasi. Makanya hasibu qabla an tuhasabu. Mari kita evaluasi diri sebelum kita dievaluasi oleh hal yang lain. Begitu rekan-rekan sekalian. Ya, makanya perlu evaluasi ini. Koordinasi, organisasi, kemudian reaksi positif, dan evaluasi dari apa yang kita kerjakan. Oke. Yang terakhir itu prinsip bahagia. Kenapa bahagia itu menjadi prinsip? Tidak boga impian. Datu bahagia mati jadi-jadi itu. Oh enggak. Datu bahagia. Misal, Om Fikri punya impian. Om Fikri itu bahagia. Datu jadi-jadi itu. Tapi Om Fikri ketika menemukan sebuah kebahagiaan, sebuah semangat trigger gitu. Udah beberebetan. Nah, seperti itu yang harus kita pahami bersama, bahwa kalau berbicara sebuah aktualisasi itu berasal dari sebuah kebahagiaan. Tapi kebahagiaan rekan-rekan sekalian berawal dari sebuah ketenangan. Bisa dipahami ya rekan-rekan sekalian ya, berawal dari sebuah ketenangan. Nah, makanya kenapa pada minggu kemarin di Silver saya membahas mengenai bahwa 4 hal ya, 5 hal berarti kan, 5 hal yang sering dilupakan di zaman sekarang. Jadi 5 hal tersebut, yang pertama kan itu pujian, yang kedua perhatian, kan gitu ya. Yang ketiga memaafkan, yang keempat meminta maaf, dan yang kelima itu mengikhlaskan. Nah, itu pancaroba rekan-rekan sekalian. Jadi rumusan pancaroba seperti itu. Oke, ya lalakina kurang dipuji, awewena kurang diperhatikan, atau mungkin kita itu kurang memaafkan, atau kita itu tidak meminta maaf gitu. Atau mungkin 4 hal sudah dilakukan tapi orang teu ikhlas. Kenapa harus ikhlas kan gitu? Kebayang nggak rekan-rekan sekalian bahwa puncak kehidupan itu adalah cinta. Tapi puncak cinta itu adalah mengikhlaskan. Perlu dipahami rekan-rekan sekalian ya. Jadi puncak kehidupan itu adalah cinta, tapi puncak dari cinta itu adalah ikhlas. Oke, begitu ya rekan-rekan sekalian. Begitu bahwa bahagia itu harus, bukan lagi yang namanya itu mudah-mudahan bahagia. Bukan, bahagia itu didapat. Tapi pahami, rumusan bahagia itu berawal dari ketenangan. Dan ketenangan itu sama dengan dibuat. Dari manakah ketenangan itu dibuat? Oke. Ketenangan dibuat itu seperti hanya rumusan PACE. PACE ya. Oke. PACE. Nah, itu artinya adalah point of pace. Nah, itu mah face-na kakara FAC. Jadi point of face. Apa itu point of face? Point of face itu berarti artinya itu berpusat pada wajah. Oke. Apa itu point of face? Artinya berarti jaga banget. Oke, bisa dipahami ya rekan-rekan sekalian. Jadi aktualisasi diri. Kebutuhan yang paling tinggi di dalam piramida kehidupan. Itulah bahagia. Tapi bahagia itu tidak akan pernah tercipta tanpa kita itu membuat sebuah ketenangan. Tapi ketenangan itu juga tidak akan pernah tercipta jika kita itu tidak point of pace. Sama dengan kita tidak bisa menjaga banget. Oke, rekan-rekan sekalian. Itu berarti ya yang menjadi masukan untuk kita sekalian, termasuk saya di dalamnya, rekan-rekan sekalian. Ya. Jadi tidak ada satupun kesuksesan itu dari zona nyaman. Benar nggak rekan-rekan sekalian? Tidak ada kesuksesan itu dari zona nyaman ya. Bahwa kesuksesan itu berasal dari cara yang tidak nyaman. Benar nggak? Tapi bagaimanakah kita itu berarti kan bisa nyaman dalam kondisi ketidaknyamanan.
Oke, bagaimana kita bisa nyaman dalam kondisi yang tidak nyaman? Oke, begitu ya rekan-rekan sekalian, karena memang tidak seperti hanya jadinya tumbuhnya gigi. Setiap orang misalkan ketika mau tumbuh gigi itu pasti terasa sakit. Padahal kalau gigi udah tumbuh, kebayang nggak gigi itu akan menjadi sesuatu yang sangat berguna dalam kehidupan. Sebagai contoh juga, kalau kita mau menguatkan otot kita harus olahraga. Tapi pahami ketika pertama, kedua, ketiga dalam proses olahraga itu pasti sakit-sakit badan. Karena ada robeknya pembuluh otot. Robek benar. Memang robek kalau kita berolahraga. Kenapa kita itu akan terasa sakit-sakit? Karena robek. Ototnya robek. Benar nggak? Apakah itu bahaya? Tidak, rekan-rekan sekalian. Itu justru akan menjadi kuat dan lebih kekar lagi. Ingat bahwa segala sesuatu yang menjadi kuat, menjadi lebih, menjadi sukses, kan gitu. Itu semua dibentuk dari ketidaknyamanan. Bukan kita harus larut dalam ketidaknyamanan, tapi orang yang sukses itu adalah orang yang bisa nyaman di dalam ketidaknyamanan. Nah, itulah orang yang nanti hasilnya itu adalah point of face atau jaga banget, bisa menjaga bangetnya. Begitu rekan-rekan sekalian. Nah, itu ya 3 prinsip kebutuhan. Jadi prinsip segitiga prinsip dalam GMRJ. Prinsip kebutuhan, prinsip manajemen, dan prinsip bahagia. Oke, mungkin itu Mas Roni. Oke, saya kembalikan dulu ke Mas Roni.